Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu santri, murid, dan para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, guru melanjutkan videonya dengan judul Islam dan Basmalah bagian yang kedua atau volume yang kedua. Dengan dibuatnya video ini, para santri dan murid juga para pemirsa, guru sangatlah berharap betul-betul terutama kepada santri dan murid dan para pemirsa. Semoga video begitu banyak akan mampu memberikan jalan kehidupan bagi santri dan murid dan para pemirsa, sehingga mampu mewarnai bumi Nusantara lebih baik, sehingga akan mengikis dogma-dogma, cerita-cerita, dalil-dalil, surat-surat, dan ayat-ayat yang telah menjerumuskan bangsa manusia yang begitu lama. Semoga betul-betul ini dipahami dan digali. Santri dan murid dan para pemirsa, sebelum memahami video ini, guru berpesan kembali fahami bagian yang pertama, karena ini berurutan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, para santri dan murid, bila paham dari volume yang pertama, ini bagian yang kedua. Semoga bisa dipahami dengan mudah, ya. Kembali lagi substansinya diingatkan. Islam 5 perkara. Syahadat, ikuti syahadat yang benar, maknanya bersahadat. Bersahadat yang tepat dan benar sesuai keilmuan harus terhubung atau terkonek atau disambungkan dengan yang disebut unsur 4. Itulah yang sudah kalian lakukan semua. Tatkala Islam kalian sudah valid, sudah paham bahwa Islam adalah 5. Kembali lagi guru menasihatkan, di luar dari sistem Islam, hati-hati di situ surat, ayat, apapun, baik itu Al-Quran. Bila semua itu tidak mengacu, tidak merujuk kepada Islam, artinya itu salah, itu dogma, dan itu penipuan, ya, dipahami. Karena sudah 1400 tahun manusia terpelosok, sehingga sesama manusia saling bermungsuhan, bahkan ada saling sampai membunuh, menghujat. Yang satu dengan yang lain tidak menjadi manusia karena memahami pemahaman yang salah dan kaprah itu. Para santri dan murid dipahami betul-betul, ya. Kalau toh syahadat sudah dilakukan dengan tepat, benar, jalankan apapun, pahami dulu setelah bersyahadat. Kalau mau mempelajari kitab, di sini diulas kembali oleh guru, ada kata Bismillahi. Tidak diteruskan oleh guru dengan kalimat Quran, maka di sini digambarkan oleh guru melalui simbol gambar kasih sayang. Keren, ya. Santri dan murid dan para pemirsa, keren Bismillah kita, ya. Di volume pertama sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, di Bismillah kasih sayang, keren, ya. Kitab ada satu-satunya di seluruh dunia. Apa para pemirsa? Bisi kasih sayang. Nah, keren. Nah, inilah para murid dan santri yang dimaksud dari orang-orang terdahulu, dari leluhur kita. Beliau-beliau menciptakan sistem, menciptakan kalimat agar generasinya, agar manusia itu tahu sejarahnya, dibuatlah kalimat Bismillahirrohmani. Sudah paham para pemirsa? Disebutlah kalian sperma. Rahim adalah kandungan, ada juga kalian nyebutnya ovum. Nah, diulas dengan perlahan oleh guru, ya. Orang-orang yang ahli kitab menafsiri kan, ini kan kata Allah, kembali lagi, ya, dipahamkan oleh guru bagi pemirsa.
Jangan tertipu 1400 tahun manusia di dalam pikirannya tertuang, tercetus di otak itu Allah, Allah. Ini tulisan para pemirsa, dimatangkan lagi ya para pemirsa. Tidak akan pernah ada yang dimaksud objek ini, tidak ada. Coba baca dengan perlahan. Bismillahi. Ada kata Allah tidak para pemirsa? Bila pemirsa, murid dan santri paham, artinya kemarin-kemarin Anda belajar kitab, belajar agama, mempercayai kitab, mempercayai pendakwah, mempercayai siapapun di sana. Artinya bagaimana menurut Anda? Anda mengharapkan sesuatu yang tidak ada karena itu hanya huruf. Ya, dipahami, hanya huruf. Kalian mencari objeknya sampai dunia kiamat pun tidak akan pernah ketemu. Maka miliaran manusia, ratusan tahun manusia itu setelah memahami itu hidupnya tidak ada gunanya. Bahkan orang-orang tua kita pun tidak ada gunanya. Tenaga, pikiran, harta semua dicurahkan. Karena dijanjikan hal-hal yang tidak masuk akal. Para murid dan santri sebelum diulas panjang oleh guru betul-betul ini dipahami ya. Bila ada manusia mengatakan katanya Allah, Allah ini loh, substansi di Quran, sumber ini loh, tidak ada Allah. Ini hanya huruf. Bagaimana guru kalau kemarin kalian menyebut mohon minta ampunan kepada Allah. Ini loh tidak ada. Ini huruf. Faktanya kalimatnya, ya kalimat makna atau suaranya. Atau kalian nyebutnya itu objeknya itu bismillah. Ya. Dimatangkan kembali. Karena huruf Quran ini tiga bahasa sulitnya. Kalau tidak orang Jawa kan tidak bisa karena ini ada tiga bahasa. Coba diulas kembali. Ada manusia menafsiri biismillah, ditafsirkan ismi Allah. Menjadi kalimat dengan menyebut nama Allah. Salah para pemirsa. Kembali lagi ismi, ismu, asmo itu bahasa Jawa menjadi asmaul husna. Paham para pemirsa? Lantas bagaimana kalian kitab yang beredar seluruh Indonesia, seluruh dunia yang sudah ratusan tahun, katanya ini wahyu, katanya miliknya orang Arab. Mengapa guru kok tidak ditulis ismi ini dari Jawa? Karena asmo ini memakai konsonan O. Di dalam huruf Quran atau huruf hijaiyah tidak ada konsonan O. Maka ditulislah dengan orang-orang memakai sesuai bahasa A, I, U. Maka menjadi ismi, ismu, asma. Karena konsonannya tidak ada di Quran, di Islam ini. Artinya ismi, ismu, asmo. Itu asma sumbernya dari asmo, dari bahasa Jawa. Kalau di sini memakai asmo konsonannya ini O atau O, ada kata mo di video pertama, maka isinya bismillah ini adalah hono coroko doto sowolo podo joyonyo mogo bodongono. Ketemu kan? Itulah para murid dan santri, artinya dengan video ini sudah terang, jelas, gamblang, tak bisa dibantah. Artinya kalian siapapun yang selalu mengatasnamakan langit, Arab, Tuhan, ini loh faktanya salah kaprah. Maka sehingga kerugian dunia dan kerugian siapapun yang memahami kitab-kitab yang tidak jelas. Para murid dan santri dipahamkan. Semoga para pemirsa pun juga sangat paham ya. Coba tatkala dari pemahaman agama yang salah sudah 1400 tahun,
jutaan miliaran manusia terpelosok mencari, mendekat, mengharap kata yang disebut Allah. Ya, coba dipahamkan. Kalimat atau kata Allah ini diterangkan di kitab yang lain, ada zatullah atau zatullah, ada afngalullah atau afngalullah, ada sifatullah atau sifatullah, ada asmaullah. Pertanyaan para santri dan murid, pahamkan, jangan tertipu. Di luaran sana manusia memahami, mencari, menerangkan, menggali Allah. Substansi di dalam kitab yang menerangkan Allah diterangkan bahwa Allah katanya wujudnya zat. Merujuk kepada substansi bismillah Allah ini hanya huruf. Kitab yang lain menerangkan bahwa Allah adalah wujudnya zat. Kira-kira ketemu atau tidak? Kalau tidak percaya, para murid, para santri, dan para pemirsa, tanyakan makhluk seluruh dunia yang katanya ngerti Quran, ngerti Islam, katanya pernah ketemu Allah. Kalau memang Allah itu wujudnya zat, wujud zat Allah kayak apa sih? Guru bertanya kepada dunia, kepada manusia yang terpelosok, yang menjerumuskan sesama manusia. Manusia tidak mengerti Islam, tidak mengerti Quran. Dia hanya membaca tulisan, diterangkan kepada orang lain. Yang diterangkan pun tidak mengerti, yang menerangkan tidak mengerti, yang membuat kitab pun juga tidak mengerti. Semoga video ini betul-betul mampu membuka pemahaman yang baru bagi umat. Para pemirsa, kembali lagi coba. Jutaan manusia merasa dirinya tahu, merasa dirinya benar, mampu menerangkan bahwa Allah wujudnya zat. Ini loh, tidak ada objeknya. Kalau ada manusia mampu bahwa menerangkan Allah katanya wujudnya zat, tanyakan zatnya kayak apa. Bila tak satu pun manusia di dunia mampu menerangkan bahwa wujud Allah zat seperti apa, artinya yang ceramah adalah penyesat, yang mendengarkan ceramah dia disesatkan, yang membuat kitab pun orang-orang tersesat. Maka dunia rusak gara-gara kitab yang tidak jelas itu. Coba para pemirsa pikir betul-betul itu. Nah, kalau sudah memahami seperti ini, bismillah, maka disinilah disebut milah, itu bahasa Jawa. Milah itu maknanya terbuka. Milah, milih. Itu bahasa Jawa. Milah maknanya terbuka, kalian mengatakan sekarang terbelah, tapi hampir sama, tapi maknanya tidak sama. Bismillah, terbukalah, ada sesuatu yang terbuka, milah, terbelah. Di situ milih, mengalirlah sesuatu yang disebut mani ini. Itulah bahasa leluhur kalian yang sudah 1500 hilang sehingga kalian terpelosok. Pemimpin-pemimpin kalian terpelosok. Orang-orang yang tidak mengerti tentang kehidupan, tidak mengerti Quran, tidak mengerti Islam, membuat kitab beraneka warna sehingga merugikan siapapun yang mempelajari itu. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa, betul-betul semoga kalian tercerahkan, semoga kalian terahmati, sehingga tinggalkanlah kitab-kitab yang tidak benar itu, menjauh dari orang-orang yang ahli kitab. Mereka tidak akan pernah tahu, mereka tidak akan pernah mengerti bahwa mereka disesatkan orang-orang terdahulu melalui kitab-kitab multitafsir itu. Para santri dan murid kalau sudah memahami ini, bersyukurlah kalian. Mendapat pemahaman seperti ini, sehingga kehidupanmu lebih jelas. Tauhidmu, rohmu, perjalanan sukmamu lebih jelas. Sehingga kalian tidak terdogma lagi. Sehingga hidupmu akan merdeka. Kehidupanmu akan lebih damai. Karena memahami hal-hal yang salah. Sekarang kalian sudah tahu mendapatkan suatu kebenaran. Para murid dan santri, kalau toh sudah tahu bahwa ini adalah kalimat menerangkan sejarah kejadian kita. Yang diulas oleh guru di sini ada kata mani. Ada rahim. Dipahamkan kembali, mani ini ya terangkai dari
6 bahasa. Semoga ini mampu merahmati dunia, mampu merahmati kalian, agar kalian keluar dari agama yang sesat itu. Mani ini bahasa Jawa, maka Quran sudah diterangkan oleh guru bahwa Quran adalah 3 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Kawi ya di situ. Ada bahasa Sangsekertanya. Ada 2 yang disebut Madi. Ada 3 yang disebut Wadi. Ada juga 4 yang disebut Manikem. Ada yang disebut juga Manik. Ada juga yang disebut di sini Sinuwun Manik Moyo. Nah, dari 6 bahasa ini para santri dan murid dan para pemerintah, ini bahasa leluhur kalian semua. Bahasa dari leluhur kalian yang di Jawa, karena tidak akan pernah ada yang tahu dan tidak akan pernah tahu yang mampu membuka ini, karena ada kepalsuan kitab yang beredar, sehingga kalian rugi. Maka tahun 2024 melalui video, guru menyampaikan kepada dunia, menyampaikan kepada Nusantara, menyampaikan kepada rakyat Indonesia dan umat yang sudah terpelosok. Semoga kalian tersadarkan bahwa kitabmu adalah nyimpang, semua adalah tafsir. Kalau toh dari 6 ini bahasa ini diambil 1, kalau toh manusia mengatakan bahwa Ar-Rahmani itu suara langit, kira-kira penipuan atau tidak para pemirsa? Nah, inilah pentingnya kalian memahami hal-hal seperti ini. Coba diulas lebih dalam oleh guru. Assalamualaikum para santri dan murid, kalau ada kata mani ditambah rahim, ya. Bapak ditambah ibu. Di dalam kitab, ya, di dalam kitab fikih atau kitab Islam disebutlah nutfah. Ini adalah satu bahasa yang sangat lama menerangkan terbentuk dan terjadinya kita di era-era bangsa manusia sekarang. Ini belum masuk masa lampau, masa yang miliaran tahun, tidak. Ini menerangkan bangsa manusia di era-era zaman kemanusiaan yang ada kita ini. Kurang lebih guru mengukur 2000 tahun sampai sekarang, ya. Mani ditambah rahim, bapak ditambah ibu. Di dalam kitab disebutlah nutfah. Nutfah itu apa, guru? Nutfah adalah bibit mani yang sudah menyatu dengan rahim, disebutlah nutfah. Orang-orang terdahulu membuat bahasa baru di dalam kitab. Dari leluhur kita, bapak dan ibu ketemu unsurnya, disebutlah jabang bayi ini. Nah, inilah. Karena jabang bayi ini tidak dikitabkan, karena ini faktor ilmu yang misteri, ilmu yang ampuh, maka tidak boleh diajarkan untuk dunia, untuk publik. Maka bagi orang-orang tertentu, terutama kalian yang dari Jawa yang mengerti, karena kalian ini bahasa dari leluhur kita yang di Jawa. Maka guru memastikan selain orang Jawa, kalian tak akan pernah tahu, bangsa apapun tak akan pernah tahu. Sedangkan kalian yang sekarang dari Jawa pun tidak akan pernah tahu bahwa ini Rohmani, ini pun bahasa dari leluhur kalian. Ini loh para murid santri, kalian sering menyebut jabang bayi. Jabang bayi di dalam bahasa agama Islam disebutlah nutfah. Hasil dari biji bapak dan biji ibu. Inilah para santri dan murid. Semoga kalian paham terutama tentang kata-kata Allah dan Allah. Jangan terjebak hal-hal seperti itu. Jangan terdogma hal-hal seperti itu. Semoga video ini mampu membuka cakrawala kalian dan akan dilanjut oleh video volume atau bagian yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.